RSUD memang di Kota Bekasi sudah berprinsip tidak boleh menolak pasien. Kalau dulu kan istilahnya Adam dan Hawa ya Bu. Sekarang kenapa ada Adam dan Joko itu Bu? Gitu. Anggaran buat pengobatan LGBT itu, pengobatan kaum LGBT dan HIV/AIDS itu besar. Obatnya itu mahal kan. Kalau persoalan misalnya KDRT itu tentu saja kalau memang terjadi kekerasan yang sudah bisa dikenakan delik hukum fisik misalnya, itu delik kriminal, itu bisa diadukan. Di DP3 sendiri ada UPTD. UPTD itu pelaksana tugas di tingkat kecamatan, atau lari ke puskesmas juga. Nanti kemudian akan diproses dengan hukumnya, mulai dari visumnya, pelaporannya, BAP-nya, semua gratis, didampingi. Itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi jangan ragu. Kesel banget deh Kak, sekarang tuh banyak banget tahu orang-orang ngebully. Masalahnya ya, bukan cuman siswa-siswanya aja yang dibully, tapi guru-gurunya juga ikutan dibully Kak. Coba, gimana coba kalau misalnya kayak gini? Tapi emang separah itu sekarang? Parah banget Kak. Aku sih kasihan ya sama orang-orang tuh yang pengen ke sekolah tuh netnya buat belajar yang bener, malah keganggu sama yang suka-suka ngebully gitu loh. Kamu pernah gak sih ngalamin pembulian gitu? Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah ya, dan aku alhamdulillah banget nggak pernah jadi pelaku pembulian. Tapi gimana ya kalau misalkan kita tuh ngeliat pembulian antara takut sama pengen nolong juga gitu, tapi kita nggak berani. Nggak berani, karena biasanya suka ada gengnya nggak sih setiap angkatan itu, gitu. Mendingan gini aja deh, kita panggilin aja kali ya ahli lah ya, terkait dengan keluarga, anak gitu ya. Apalagi kasus bullying yang udah makin marak gitu ya. Kamu udah nonton kan yang terbaru? Iya, kasihan banget tuh yang bocah kelas umur 6 tahun ya, yang disetromin ke tiang listrik. Kelas berapa? Umur 6 tahun Kak. 6 tahun. Perempuan. Wah, gitu ya. Itu ini udah parah banget sih ya. Jadi kita panggilin dia bareng yuk. Bu Ice. Sehat Bu? Bu Intan. Alhamdulillah. Aduh, lagi ngobrol seru nih. Iya, ini Bu tentang pembulian gitu. Masya Allah, iya. Di mana-mana tuh ada gitu lah, nggak di sekolah negeri, nggak di sekolah internasional. Itu tuh banyak ya Bu ya. Nah itu Bu, jadi kita sih miris banget ya Bu dengan yang kayak gitu. Apalagi makin banyak dan itu diviralin juga gitu. Beberapa memang mereka ngerekam juga Bu, gitu. Iya. Nah, menurut Bu Siti Mukhlisa nih, gimana sih Bu cara kita tuh ya untuk mencegah adanya pembulian itu tuh mulai dari mana? Oke, baik. Kira-kira ya. Baik, kasus bullying di sekolah. Ini sebenarnya PR besar kita. PR besar kita, PR bangsa, PR bukan hanya skup Kota Bekasi sebenarnya. Tapi memang PR besar kita. Ibaratnya sekarang kasus bullying itu seperti gunung es. Kananda, Intan. Baru permukaannya, padahal banyak di bawahnya itu lebih banyak lagi. Nah, ini yang kemudian saya sendiri di Komisi 4 memang mendorong DP3 terkait dengan kalau di skup Kota Bekasi, di DP3 kita mendorong namanya DP3. DP3A, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ntar dulu Bu, apalin, coba. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. DPPPA. Iya. Pokoknya kita duduk sama orang pinter, auto pinter. Harus ada ilmu yang kita dapetin. Amin. Ini juga sebenarnya luar biasa hebat, menginspirasi selalu. Nah, kamu deg-degan kan Nda? Sama sebelahan orang pinter nggak? Ngapa ya Bu? Ayo pelukan. Ngapa ya Bu ya? Gak apa-apa, karena anda itu adek. Iya, baik. Jadi gini nih, tapi sebelum kita ngobrolin yang berat-berat nih, karena Anda kita mau kenal dulu gitu kan. Namanya unik loh ya, Bu Ice gitu ya. Kenapa namanya tuh jadi Bu Ice gitu Bu? Apa ya?
Yang jelas mamah waktu itu bercerita nama sebenarnya Siti Mukhlisah. Dipanggil Icoh nggak lucu. Oh, gitu. Jadi biar cute. Gitu ya. Sunda sekali. Misalnya namanya Anissa jadi Ica. Iya. Ini jadi Ice. Benar. Gitu. Tapi emang orang Sunda tuh kreatif. Nah. Bener Bu. Dulu kakak kelas saya namanya Cecep Gorbacep. Weh, keren banget tuh. Bagus, iya. Iya. Gitu ya. Jadi emang panggilannya tuh cute ya Bu kalau orang Sunda tuh ya. Kayak Bu Ice. Jadi gitu. unik kan. Oke, bagus gitu ya. Makanya nih Bu, kita juga penasaran. Ibu S1 berarti kan kalau sekarang ilmu Al-Quran dan tafsir ya Bu. Iya. Gitu ya. Kalau setahu saya dulu ilmu tafsir hadis. Tafsir hadis. Sekarang kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. S2 Ibu ilmu Al-Quran dan tafsir. S3 Ibu ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. Ini menunjukkan Bu Siti atau Bu Ice itu istiqomah banget. Masya Allah. Oke, luar Amin, biasa ya Allah. kan. Amin, Nah, amin, tiba-tiba Ibu yang doktor, dosen, kok belok gitu loh Bu. Nah, Masuk ke ruang dewan. Masya Allah. Nah, itu gimana Bu? ya, Masya Allah ya. Bukan belok kali ya. Apa dong? Kalau belok tuh Terjun ya Bu. Terjun. Iya betul. Ya jadi sebenarnya ya itulah uniknya pemerintahan. Justru ketika kita berkutat dengan tafsir-tafsir, dengan ayat-ayat gitu ya. Nah gimana nih realita? Tantangan. Kalau di kampus dunia idealisme, ya kan dengan ayat khususnya misalnya tafsir. Nah kemudian sedangkan ketika saya hadir di masyarakat ada anak-anak rentan sekolah itu sekolah tidak ada biaya. Kemudian juga tadi ya kasus-kasus itu. Mau nggak mau otomatis panggilan. Di satu sisi kita sadar menyadari bahwa namanya dakwah bukan hanya dengan lisan. Apalagi idealisme. Saya ingat banget waktu di awal-awal kuliah di UIN ya, itu rektor ataupun dosen-dosen mengingatkan. Jadi mahasiswa jangan seperti di atas menara Gading. Maksudnya? Maksudnya artinya jangan sampai kita hanya berkutat di idealisme tetapi tidak mengerti permasalahan masyarakat di bawah. Jadi pengabdian. Nah, itu yang selalu saya ingat dari pesan-pesan rektor pada saat itu. Cakep. Jadi itu tuntutannya. Nah, makanya kemudian semoga idealisme ini idealisme di siswa ketika terutama juga saya ketika ngajar di STIU misalnya mahasiswa-mahasiswa yang cerdas seperti Kananda. Kananda gitu ya, Bang Gipari ini kan. Semua nih abang-abang di sini Masya Allah. Itu yang dengan idealismenya. Nah, ketika kita ketika kita turun di masyarakat, kita bawa isu-isu itu. Bagaimana teman-teman anak muda nih memandangnya dengan kacamata akademik juga kan membuat mereka bisa memahami realitas sesungguhnya di masyarakat. Oke. Ya. Tapi awal-awal masuk nih ya Bu, biasa masuk ruang dosen ya. Terus masuk ruang dewan ya Bu gitu. Iya. Itu di dalam hati Ibu tuh gimana tuh Bu? Ya tidak disangka pastinya. Yang kedua, tapi dalam kacamata kita selalu dikuatkan. Dalam kacamata amal soleh itu beramal soleh di mana saja harus siap. Jadi baik itu apalagi dengan ketika kita beramal soleh itu politik juga ada secara pribadi, ada sifatnya dengan mendidik gitu ya. Tapi memang dengan berkecimpung berturun di politik itu satu tantangan tersendiri. Jadi gimana tafsir-tafsir di mana di kampus ya ayat-ayat Quran harus bisa membentuk juga tafsir-tafsir kehidupan. Tafsir-tafsir lewat kebijakan dan itu makanya kerjasama dengan anak mudanya insya Allah. Lebih gampang mana Bu menafsirkan ayat sama menafsirkan hati masyarakat? Dalam nggak tuh? Menafsirkan hati masyarakat Kanada nih. Tafsir hati aku dong. Jadi judul lagu tafsir hati. Tafsir hati. Ya, ternyata memang tidak semudah. Menafsirkan ayat jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Bukan kalau dalam kacamata keilmuan tentu saja menafsirkan itu ulama tafsir, mufassir. Kalau
saya bukan pada taraf itu. Tetapi ketika kita membaca tafsir ayat, nah beda tuh dengan tafsir-tafsir di politik gitu ya. lebih berwarna. Lebih kalau ayat Al-Qur'an banyak kejelasan ya kan, ada macam-macam. Tapi kalau di politik, nah tafsirnya kayaknya tafsir pribadi itu. Cenderungnya subjektivitas di sana gitu kan. Asal memang terjun di pastinya di politik itu tuntutan dakwah pasti amal soleh, apalagi ada istilahnya namanya dunia politik itu adalah velvet covered steel. Velvet apa? Ulangi sekali lagi. Velvet covered steel. Apa Bu maksudnya Bu? Baja yang dilapisi oleh bludru. Nah, artinya apa? Sebenarnya tajam, kuat, menekan, tapi harus dengan pendekatan yang lembut. Sehingga itu meskipun berat mungkin ya kalau misalnya kita selalu jaga niat, insya Allah kita kuat. Penting itu ya, jaga niat. Niat. Betul. Berpolitik itu mau apa? Mau merubah suatu bangsa atau mau mendapat cuan? Anda hebat juga. Emang ternyata kursi ini tuh menularkan. Iya. Ya Allah, kasih ya Bu. Amin. Langsung jadi outsource. Calon nih. Saya ikut Ibu aja kali ya. Ayo mau magang di DPRD. Gimana Bang Daud? Bang Gipari, Bang Daud, monggo ayo. Nanti kita manggil jadi kakak dewan, plus magangnya ya Bu ya, ada magangnya. Benar. Baik, terus sama ini juga Bu Iceh gitu ya, kita juga pengen tahu nih dari pandangan Bu Iceh gitu ya, yang memang sekarang kan Bu Iceh kan di Komisi 4. Berarti kalau kita nih ya, yang awam ya kan Anda ya, Komisi 4 itu berarti yang meliputi apa aja tuh Bu? Sering candaannya tuh Komisi 4, Komisi Air Mata. Berat banget. Komisi Air Mata ini kawan. Karena Kenapa tuh Bu? Kenapa? Ternyata saya memahami kenapa disebut air mata. Ya tadi curhatan masyarakat langsung tentang kebutuhan masyarakat langsung, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, pokoknya semua yang bersentuhan langsung sama masyarakat itu sendiri. Jadi memang tapi sebenarnya kalau kita pahami secara lingkup legislasi misalnya, justru itulah core-nya. Komisi 4 itu core dari segala kebijakan. Perda-perda pro rakyat, perda-perda pro pendidikan, kesehatan itu harus selalu dikawal. Karena dari situ lahirlah kebijakan untuk sifatnya membangun ekonomi untuk mendukung hal tersebut. Kemudian di komisi 3-nya adalah komisi 2-nya adalah membangun ekosistem yang baik lewat lingkungannya agar terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat. Dan terakhir komisi 1 yaitu tentang komisi pemerintahan, di mana pemerintahan harus betul-betul punya perhatian, bisa mengayomi dan memenuhi demi warga masyarakat. Gitu. Kalau boleh dibilang dalam satu keluarga, warga ini anak, ibunya menurut saya nih ya, ibunya DPRD, ayahnya pemerintahan, eksekutif. Dia harus mengayomi dalam satu keluarga, karena kita ketahanan keluarga RKI. Di PKS tentang ketahanan keluarga itu selalu saya kaitkan. Bagaimana pemerintah Kota Bekasi harus punya visi pembangunan berbasis keluarga. Digini sama Bu Siti Muflisa saya jadi takut ya. jadi kecolek jadi tambahin. Saya mindahin. Mindahin apa coba? Lagi transfer data. Iya, transfer data nih. Takut ditanya nih abis ini. Terus dalam pemerintah sendiri ya Bu, kalau misalnya ada isu-isu kayak pembulian atau kayak kemarin tuh yang ada bunuh diri cuman karena buku dan alat tulis. Nah, itu tuh sampai ke pemerintahnya tuh kayak gimana sih Bu tanggapannya? Itu sendiri seperti yang tadi saya sampaikan Bu Intan, Ananda, persoalan pendidikan itu kayak persoalan kita semua, PR besar. Karena pendidikan satu bangsa menjadi tolak ukur
kemajuan, kecerdasan, kemajuannya ya. Jadi di Indonesia itu tantangan, PR besar. Nah, kasus-kasus bullying dan segala macam itu memang udah seperti gunung es. Dia baru tampak permukaan, padahal boleh jadi banyak sekali persoalan yang lainnya yang harus. Nah, saya di Komisi 4 terkait dengan itu, kita di Komisi 4 mendorong pemerintah DP3A harus betul-betul satgas sekolah, satgas anti bullying itu harus betul-betul diaktifkan dan betul-betul mereka harus turun, DP3 harus turun langsung ke sekolah-sekolah. Dan yang pasti adalah bagaimana penanganan bullying ini juga menjadi satu sikap buat kita bersama, masyarakat pun juga harus berperan di sana. Kolaborasi yang penting. Karena DP3A juga pastinya tidak bisa sendiri. Ya kan? Harus bermitra. Dari sisi penanganan, oke, sudah bagus, tapi masyarakat harus juga diedukasi, kemudian diajak mitra sebagai mitra untuk bagaimana membangun kota layak anak. Itu kan tagline-nya Bekasi kan, kota layak anak. Kota layak anak. Dan itu belum tercapai. Belum. Karena ya tadi kasus baru tahun terakhir ini 200 kasus kan. 200 kasus kekerasan di sekolah. Itu yang dilaporkan. Yang muncul. Tapi di Bekasi apa di mana, Bu? Di Bekasi. Baru di Bekasi, Masya Allah. 200 kasus. Itu beberapa tahun terakhir ya. Tapi itu tadi kita dorong. Makanya saya sendiri kemarin juga waktu kita kunjungan ke Dinas Pendidikan, saya bilang harus punya mekanisme yang jelas dalam mengatasi bullying ini, kekerasan ini, di mana pelakunya bisa jadi dari guru ada, kemudian tentu saja sesama siswa. Teman, ya. Nah itu, jadi ini PR kita semuanya. Betul, yang pasti tadi DP3 harus maksimal, sekolah satgas sekolah itu harus maksimal dan masyarakat harus berkolaborasi bersama. Ya memang kita nggak salah berarti emang kan Anda kalau ngundangnya itu Wice, bener kan? Dia bilang ahli untuk urusan keluarga gitu. Kalau saya yang diundang baru tuh. Cuma bisanya mencak-mencak doang. Berarti Ibu ya DP3 tuh sama kayak BPHP kali ya yang di drakor-drakor itu. Iya, Bu. Kita udah tamat kita, Bu. Udah tamat, Bu. Ibu nonton deh, Bu. Apa tuh? Siapa tahu jadi inspirasi itu untuk POV-nya, jadi ngebuka kita ya. Jadi dari sisi orang tua, betul. Dari sisi anak yang dibully gitu. Terus juga guru, gitu. Memang harus juga kemampuan dari pemerintah, satgasnya harus bisa mendeteksi dini. Gejala-gejala bullying itu yang ada di sekolah, sehingga bisa lebih dicegah lebih awal. Itu yang harus selalu dikedepankan. Tapi sih itu rekomendasi sih ya. Recommended banget. Karena kasus-kasus pembulian juga itu yang ada di Indonesia ternyata sama kayak yang ada di Korea juga gitu. Mungkin di sini DP3A. Kalau di sana namanya BPHP. Kalau di Indonesia, di Indonesia berarti kan Anda udah ke Korea? Enggak, nonton. Udah. Korea itu. Kroya. Iya, Bu. Iya, gitu. Sama kita ngomongin agak dikit berat nih, Bu. Berarti kan tadi kan Ibu bicara kesehatan. Berarti kan ngomongin juga nih, Bu, tentang BPJS ya, Bu. Kadang ada pasien datang, pasien BPJS. Dari sakit sampai dia sembuh gitu ya. Nggak ada apa-apain tuh, gitu. Atau bahkan sampai wafat juga nggak ada apa-apain gitu. Karena alurnya itu sangat lambat. Tentang kesehatan ya. Iya, Bu. Saya juga pernah sampaikan di komisi ketika rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan. Tolong birokrasi kesehatan itu dipangkas misalkan. Atau bagaimana mekanisme birokrasi kesehatan ini bisa betul-betul bukan malah mempersulit masyarakat, warga ketika mereka butuh bantuan segera, jangan sampai pengabaian. Yang jelas saya apresiasi rumah sakit kita ya, Hasbullah ya, rumah sakit RSUD Kota Bekasi itu
sudah memberikan pelayanan kemoterapi untuk anak langsung. Tanpa maksudnya BPJS langsung di sana. Dan itu pelayanan pertama nih, perdana. Nah, jadi ini sudah mengindikasikan punya niat baik dari pemerintah kita Kota Bekasi lewat RSUD ya. Dan RSUD memang di Kota Bekasi sudah berprinsip tidak boleh menolak pasien. Oke, catat ya. Tidak boleh menolak pasien. Dan mereka juga sudah kami tidak akan menolak pasien. Jadi itu suatu komitmen yang bagus ya dari RSUD dan juga masyarakat terkait dengan supaya mereka dapat pelayanan yang cepat, gunakan JKN Mobile. Iya, betul. Aplikasi itu. Jadi ada di sana ada bentuk-bentuk pelayanan program dari Dinas Kesehatan ya. Ada antri online juga ya, Bu. Jadi betul. Kalau mau check up gitu langsung aja antri online dulu baru nanti kita ke sana. Jadi kita nggak nunggu lama-lama di sana. Nunggu lama, betul. Jadi kemudian juga ada program Sipa Bolang tuh siap antar bolak-balik. Gratis bolak-balik pulang maksudnya. Kemudian ada juga si Brojol. Si Brojol apa tuh si Brojol? Coba bayangin. Ngilu dia dengarnya si Brojol apa, Bu? Buat yang melahirkan. Iya, pantesan ya agak karena Bekasinya. Iya. Jadi ada program itu. Nah, itu yang jadi itu sudah salah satu bentuk komitmen dari Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit gitu ya. Semoga masyarakat bisa segera tertangani. Nah, gitu. Nah, makanya kemudian saya juga akan di Komisi 4 pastinya kita akan terus dorong kawal terkait dengan program-program kesehatan yang pastinya akan mengcover gitu ya kebutuhan. Yang perlu diketahui juga di Kota Bekasi UHC itu sudah buat seluruh warga Kota Bekasi. UHC itu apa, Bu? Dia universal. Universal. Healthy care. Jadi sifatnya untuk seluruh perawatan pelayanan dasar. Oke, sebentar Bu. Bahasanya apa tadi UHC? Universal Health Care. Jadi ajak ujian saya di sini ya. Ya, jadi itu BPJS PBI sudah meng-cover gitu ya. Itu apa yang di-cover, Bu, kalau boleh tahu? Ya, kesehatan semua ya, Bu. Tapi memang ini perlu juga nih diketahui masyarakat. Beberapa penyakit ada yang memang tidak di-cover. Kayak apa juga tuh? Misal kayak penyakit Sakit hati. Itu di-covernya sama diri sendiri, sama Allah. Sama Allah. Pinter kakak Nanda. Wah, ini calon istri soleha. Diam aja. Diam. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Oh iya. Gitu, Bu Intan. Jadi sampai mana tuh tadi? Tadi UHC. Jadi apa, Bu, yang nggak di-cover sama itu? Yang jelas awalnya penyakit mata di cover, tapi sekarang perlahan kebijakan itu ditarik. Mungkin efisiensi Bu. Jadi memang lebih kepada penyakit-penyakit yang memang lebih mayoritas masyarakat alami. Nah, kalau yang sifatnya khusus, itu perlu penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi sakit mata, apalagi? Sakit mata, gigi enggak. Gigi juga enggak ya? Enggak. Kecelakaan juga kita tuh lagi dorong. Memang kecelakaan yang tidak punya asuransi, ini juga jadi persoalan. Kan keluarga miskin yang kecelakaan, terus tidak ada covernya. Itu juga kita sedang dorong. Sebagaimana pernah disuarakan juga oleh teman sejawat di DPRD untuk memberikan pertolongan asuransi BPJS atau tadi kecepatan pertolongan buat warga yang mengalami kecelakaan. Iya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Amin. Selamat. Enggak ada yang kita pengen. Pergi haji dan umroh. Ya, pasti. Iya. Terus ini Bu Ica nih. Kita jeda sedikit ya Bu Ica ya. Bu Ica jawab cepat. Oke ya. Baik. Langsung pasang badan. Ya, kita ini aja Bu sebelum ke berikutnya gitu ya. Ketemu mahasiswa yang kritis atau ketemu masyarakat yang ngeluh mulu? Masyarakat ngeluh. Oh, I see. Terus Bu masuk megang kitab tafsir atau melihat
hasil pembahasan di DPRD? Berat nih. Berat. Berat. Ulangi. Beda sudut pandang, beda Iya, ini hasil di ini, DPRD. ini mah nggak bener Oke, salah nggak ya? oke. hasil di DPRD katanya. Hasil di DPRD. Hasil DPRD. Terus bantuin kan Anda apalagi? Oh ya. Apa kan Anda, jangan susah-susah kan Anda. Ya. Tak pulang saya nggak bisa tidur. Ya, yang nggak mah. Soto apa bakso, Bu? Soto, Pecel atau sate, Bu? pecel, Cincau apa maca, Bu? cincau. Tuh, udah ketebak ya. Apa tuh jadulnya? Beda generasi emang begitu. Wah, bener kan? Iya. Tapi aku juga nggak suka maca sih. Oh nggak suka? Iya, baca Nggak, kayaknya emang dia nunggu digituin. Iya. Terus sama ini, kita lanjut ya Bu, karena ini lagi marak juga Bu. Ternyata kalau dulu kan istilahnya Adam dan Hawa ya Bu. Sekarang kenapa ada Adam dan Joko itu Bu? Gitu. Nah saya kan nggak belum gini tuh. Iya, jadi kasus LGBT ya Bu. Oke. Gitu. Jadi ini Oh, kan Adam dan Joko ya? Iya, Adam dan Joko. Nih istilah dari mana coba Bu Intan? Iya gitu, karena agak mengerikan juga Bu, apalagi angkanya disebutkan tuh. Saya lihat ada 5.000 laki-laki di Kota Bekasi yang terindikasi gitu ya, suka sesama jenis. Jadi iya itu gimana Bu? Itu? Di wilayah mana? Paling banyak di wilayah mana? Waduh. Ada di sini yang wilayah Bekasi Tolong. Timur. Ayo siapa tuh yang Bekasi Timur? Gimana Bu? Bekasi Timur, Bekasi Utara, di Kota Bekasi itu. Bekasi Timur, Bekasi Timur, Bekasi Bekasi Utara. Dua Bu itu yang banyak angkanya. Dia 11-12 dengan LGBT dan HIV/AIDS. Oh. Gitu, HIV/AIDS. Kan ini dua ini kan Iya. sekali Iya. setali dua mata uang kan. Jadi ya nggak LGBT pasti HIV/AIDS. HIV/AIDS ya kemungkinan besarnya dari LGBT walaupun dengan faktor-faktor yang lain. Iya. Gitu. Itu kalau untuk terkait edukasi LGBT ya Bu, maksudnya yang kita perlu dekati itu orang tuanya. Kadang kan orang tuanya kan dia menolak ya Kak. Misalnya dia nggak mau anaknya dituduh, dibilang gitu, ya, denial lah gitu. Itu karena masalah stigmatisasi. Jadi kita di tantangan, saya sempat suarakan ini juga di media, stigmatisasi tentang LGBT itu yang kemudian mempersulit penanganan, misalnya pengobatannya, edukasi ke masyarakat juga, kemudian ya penanganannya harus khusus itu. Anggaran buat pengobatan LGBT itu, pengobatan kaum LGBT dan HIV/AIDS itu besar. Obatnya itu mahal kan. Nah, jadi kembali kepada stigmatisasi gitu ya. Kenapa enggan orang tuanya dianggap anaknya misalnya dan lain-lain? Karena stigma. Stigma, misalnya HIV ya. HIV/AIDS stigma, otomatis tertutup. Ketika mereka tertutup karena khawatir dengan stigma masyarakat, dikucilkan dan lain-lain, akhirnya mereka enggan mau berobat. Bertambahlah kemudian penderitaan HIV itu dengan faktor pergaulan dan lain-lain. Nah, LGBT juga mirip gitu. Mirip kemudian. Nah, kalau LGBT kita lihat dari ya tentu saja ini perilaku penyimpangan. Iya. Nah, makanya kita ada di Perda di DPRD kita sedang dorong Perda. Perdanya bukan Perda LGBT, tapi Perda penyimpangan seksual. Oke. Kita lagi sedang dorong itu. Betul. Nah, bukan hanya di Kota Bekasi ternyata. Ketika saya melakukan kunjungan di beberapa daerah, ternyata daerah-daerah juga mirip. Kasus-kasus LGBT, HIV/AIDS juga mencuat. Akhirnya dan daerah yang sudah punya Perda LGBT-nya itu kalau nggak salah daerah Jogja ya. Itu sudah ada Jogja, perdanya tuh Bu? Ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa itu yang saya. Nah kita sedang dorong itu. Yang jelas edukasi ke masyarakat adalah tentang LGBT ini ya tadi. Bagaimana berawal dari rumah. Nah, rumah. Oke, berarti memang basicnya adalah memperbaiki rumah. Betul. Itu akan memperbaiki bangsa. Betul. Ya Bu. Solusi semua persoalan, bahasanya solusi dan awal dari semua persoalan itu adalah keluarga. Tapi kamu pernah nggak sih kan Anda ketemu tuh sama kaum itu LGBT itu? Aku paling lihat di jalan aja sih Kak. Oke. Kayak ya laki-laki sama laki tuh
ya saling kayak rangkul-rangkulan, tapi gayanya juga kayak gaya-gaya pacaran gitu-gitu. Cuma kayak ih gay gitu doang. Cuman kan cuman nggak berani diteriakin woi nggak gitu. Sekarang serba salah memang karena laki berdua kita nggak paham, perempuan laki-laki juga nggak ini, dua perempuan juga masalah. Itu Bu deket-deketan begitu tuh Bu. Ini dicurigain Gini Bu, Ika maksudnya kayak begitu Bu. Ya gitu. Jadi harus edukasi memang, harus edukasi ke masyarakat. Tadi penguatan keluarga dan ketahanannya. Kalau ketemu yang kayak gitu misalnya kayak ketemu lagi saya nih, saya harus ngapain Bu? Ya, diamin aja masa. Nah itu gimana tuh Bu? Soalnya kan kita juga mendiamkan, ada rasa hati bersalah, kan gitu Bu. Kita tahu itu. Tapi kok kalau kita tegur kita kayak jahat banget nggak sih? Gitu kepo banget. Tapi takut. Iya. Cara masyarakat menyikapi ketika berhadapan ya dengan tentu saja adalah tidak menstigma pertama, yang kedua yang HIV misalnya, atau kalau yang terindikasi misalnya, ya tinggal pakai regulasi aja. Gimana regulasi tuh? Misalnya KTP. Kemudian tinggal di mana, gitu kan. Laporan aja, gitu, dan segala macam itu regulasi aja yang dipakai, sehingga ketika memang ada pelanggaran, gejala-gejala pelanggaran dan lain-lainnya, silahkan tempuh ketentuan sesuai ketentuan. Nah ini yang kemudian karena apa, LGBT-nya sendiri memang secara tindakan itu kan sebenarnya penyimpangan ya. Kemudian kan udah ada kayak kasus di Kelapa Gading waktu itu, penggerebekan ya Bu. Karena pada deliknya adalah mengganggu ketertiban. Gitu. Itu yang baru. Memang secara khusus untuk belum ada di Perda, belum ada perdanya, belum ada regulasinya untuk menjadikan kasus LGBT ini sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum. Belum sampai situ lah ya Bu. Tapi pada delik kena tentang penggangguan ketertiban itu sudah masuk. Kayak gitu. Ya, soalnya juga banyak juga Bu akhirnya perempuan yang tertipu, dia udah menikah. Ya kan? Ternyata yang dia kira laki-laki tuh perempuan. Itu beberapa kasus kan ada ya yang 2 tahun gitu ya Kak. yang belakangan ya, yang kasus di Jawa Tengah. Gitu Bu. Ya. Jadi ya memang akhirnya sekarang kita memang harus track record, kemudian pola asuh, pendidikan, lingkungan. Kasus terbaru yang di Politeknik itu. Iya. Ya. Lagi-lagi memang tidak cukup ternyata tadi ya. Dengan diajak ke masjid, ritual-ritual ibadah. Jangan hanya sebatas ritual. Memang pemaknaan yang penting. Itu PR kita semua orang tua. Jangan hanya menekankan harus sholat, baju koko. Betul. Pecian. Kurang ibadah. Kurang baca Quran, tahajud, puasa Senin Kamis. Betul. Pendekatannya bukan itu. Itu kayaknya curhat itu mah. Bukan itu ternyata ya Bu ya. Pendekatannya bukan hanya itu, tapi ada kedekatan emosional juga. Betul, yang perlu selalu jadi perhatian. Supaya anak-anak punya tahu kapan pulang. Bersama pulang kepada siapa. Nah, itu dia. Jadikan orang tua itu sebagai tempat pulang. PR juga buat kita ya. Jadi bagaimana kita juga nyaman nih buat anak-anak itu kembali ke kita ya Bu. Ya, apalagi kan yang itu Bu, deklarasi SOGIP ya, sexual orientation, gender, identity, expression, and behavior. Ada lagi. Iya betul Kak, soalnya kemarin tuh Bu ada yang bilang gitu ya, Kak gimana nih Kak, anak saya pulang keadaannya rambutnya udah panjang sepinggang, laki-laki Kak. Gitu, jadi pulang kuliah di Jogja, nyampe ke Bekasi itu rambutnya udah sepinggang, terus pakai lipstick Bu, gitu. Jadi ya itu anak laki-laki satunya Bu. Jadi kan patah hati juga ya orang tua ya Bu, gitu. Semoga tidak patah hati, karena orang tua harus selalu berada di samping anak-anaknya, kapanpun, siapapun mereka, apapun mereka.
karena Oke. ketika penerimaan itu datang dari Dari keluarga, justru keluarga. itu adalah penyembuh pertama, Oke. penjaga utama. Oke. Amin ya Amin. rabbal Jangan alamin. sampai dijauhin juga ya. Betul. Ini nggak sih banyak dari sosmed juga kali ya Bu, influencer tuh kayak sekarang yang boti-boti tuh malah lebih laku gitu. Iya. Jadi orang juga Iya, betul. susah gitu untuk Ya betul. milah-milahnya. Betul. Jadi kita jangan sampai masyarakat juga menjadi korban medsos ya. Betul. Membenarkan apa yang tidak benar. Misal membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Seringnya kan terbalik. Iya. Gitu. Nah, perlu keterampilan, kecerdasan, kejelian gitu ya. Tentang medsos, tentang apa nih? Tidak hanya sekedar seru, banyak follower, Iya. tapi harus benar-benar bernilai, bermakna gitu. Iya. Itu yang harus selalu saya pikir makin kemarin mudah-mudahan saya berharap kita berhusnuzon. Iya. Saya terutama karena Oh, iya. Kita udah husnuzon emak juga. Iya. Udah emak soalnya mudah-mudahan insya Allah dengan Kananda, Mbak Gefari, Bu Iya. Intan, kedepannya anak-anak muda yang masih peduli dengan masyarakat, peduli dengan kebaikan, dengan kacamata yang benarnya, kacamata tafsir. Iya. tafsir kehidupannya, Tafsir kehidupan. Iya, gitu ya. Insya Allah lebih baik lagi. Oke. Amin. Amin. Ya. Amin, amin. Ya Rabbal. Ya, soalnya yang paling ngeri kayaknya laki-laki nih, Bu. Kenapa tuh Bu Intan? Iya kan, maksudnya kita udah nggak bisa bedain juga ya. Kadang udah pas ngeliat foto, ih subhanallah, masya Allah gitu ya. Pas tahu ternyata innalillahi, nauzubillah. Masalahnya tuh laki-laki juga walaupun dia keker, nge-gym, Iya. ternyata Hello Kitty juga. Hello Kitty dalamnya. Oh, jadi Gitu. jadi susah ya kalau laki-laki tuh. Iya, Kalau iya. kalau perempuan yang tomboy kan kelihatan, tapi Iya. kalau laki-laki yang Nah itu laki-laki tomboy itu. Boti yang Iya. tomboy. lah, boti yang tomboy itu mah susah ya kan? Ada ya Bu Intan. Aduh, gimana nih? Iya lah. Bahkan tuh lebih ke cewek-cewekan daripada cewek itu sendiri. Iya. Kalah saya genitnya. Iya, iya. Betul. Kadang Iya. gini Bu, saya sampaikan tanya ya Bu, kok bisa ya dia nggak, mohon maaf ya, nggak mengganti, belum sampai melakukan transgender gitu ya. Terus tapi kok dia memakai pakaian wanita itu sampai nggak kelihatan Bu, Iya, gitu kan benar-benar. area genitalnya itu. Ternyata dia suntik hormon. Biar Nah kalau suntik hormon dia itu nggak kelihatan. nggak kelihatan, jadi kan dia akhirnya kulitnya jadi lebih halus kayak perempuan, dan mohon maaf gitu ya, untuk area genital laki-laki itu bahkan bisa ditekuk, dilipat. Nah, gitu. Udah secanggih itu. Ya, Masya Iya, Allah. Masya Allah Bu. Jadi sampai seperti itu Bu sekarang. Jadi mereka tuh menggaungkan nggak sampai harus mengubah alat kelamin kok, Iya, gitu. iya. Tapi cukup kita mengkonsumsi hormon tertentu aja, gitu. Iya, iya. Tuh sampai begitu Bu diajarkan cara-caranya, Ya, Masya Allah. gitu. Iya, iya. Ya, Jadi ini kan miris ya Bu. miris banget. Jadi memang apa ya? Itu semua sebenarnya persoalan kalau dari kacamata psikis. Ya, Sebenarnya berawal dari kesehatan mental. mental. Oke. Mental health kalau istilahnya. Mental health. Kena mental sekarang. Kena anak. mental. Iya benar. Awalnya gitu ya. Masalah mental psikis di dalam keluarga. Dalam Dalam keluarga. keluarga. Lagi-lagi tuh keluarga. Lagi-lagi keluarga. Lagi-lagi. Tidak terpenuhi perhatian, dia kasih sayang. Bahasa Nah, kan cinta. Bahasa cinta. Thank you cinta anak, thank you cinta ayah dan ibunya. Betul. Nah, kayak kemarin teladan Nabi Ibrahim Ismail ya kan, sama si Bunda Siti Haja itu teladan terbagus. Iya. Jadi bukan tentang keadaan yang serba mapan, status quo, kenyamanan, rumah yang nyaman, Iya. sekolah yang bagus, pekerjaan yang nyaman. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim beserta Ismail, anaknya Bunda Siti Hajar di luar kenyamanan luar biasa, tapi menjadi keluarga yang berhasil mewariskan tradisi bersejarah ibadah haji Betul. kemarin. Nah, semoga ini jadi teladan buat Amin, kita, buat amin. orang tua. Tetap struggle ya, ketandusan, banyak Ismail gitu ya. Semoga anak-anak kita jadi Ismail dengan kekuatan kekokohan pendiriannya sang ayah Ibrahim dan ketangguhan
kekuatan seorang ibu, Betul. Bunda Siti Hajar. Karena kita adalah Hajar berikutnya. Nah, Hajar The berikutnya. next Hajar. Iya. Aduh. Aduh. Percaya sama Allah. Kalau saya mah dihajarnya udah. Jadi hajarnya belum. Citinya belum ya? Iya, hajarnya belum. Hajarnya udah. Ngomongin bahasa cinta, Bu. Bahasa cintanya Ibu apa nih? Bahasa cinta saya adalah didampingi. Didampingi. Berarti apa tuh ya? Quality time. Quality time. Kalau Iya. kamu apa? Aku kayak semua deh. Kamu semua. Oke ya. Berarti suami kamu lumayan juga ya itu ya. Calon suami kamu. Iya, Ya, kamu kan nanya aku. Kakak apa, Kak? Aku transfer touch. Oh iya. Quality transfer. Ada istilah Iya. baru lagi. Act of transfer. Iya. Makin ditransfer makin cinta. Iya. Saya juga. Transferan apa dia juga ini? Biarkan duit berbicara. Biarkan Iya. bicara. Kanan. Iya, iya gitu, Bu. Karena memang ya sekali lagi peran keluarga ya. Iya. Peran keluarga. Jadi seorang bapak juga kita harus belajar. Makanya di Kota Bekasi ada forum ayah ya, Bu. Forum ayah, Oh, forum gitu. ayah. Forum Nah, ayah. itu untuk apa, Bu? Pengurusnya. Forum ayah itu tuh kalau boleh Iya. tahu. Forum ayah ya tadi untuk memberi wadah para ayah-ayah gitu ya, agar semakin banyak maksimal peran-perannya hadir bersama keluarga. Nah, dengan berbagai sharing gitu ya. Oke. Tidak untuk menggurui di sana, tapi untuk berbagi, untuk kemudian menjadi ayah-ayah yang tangguh di rumah mereka. Cara gabungnya gimana, Bu? Cara gabungnya gabung di mana? Sini. Di Nah, bawah sini. di sini. Oh, di bawah sini. Di bawah sini. Bawah sini tuh apa ya? Yang edit PR tuh, Bu. Rumah RKI ini. Iya, Rumah betul. Pemuda Indonesia. Gitu. Jadi tuh harus daftar dulu ya, daftar. Daftar untuk gabung di WA-nya. Nah, jadi memang tidak ada persyaratan Tidak ada sulit ya, persyaratan. tertentu, hanya ya udah gabung, daftar, nomor kontaknya, nah, hubungi DPD PKS, nanti tinggal dilingkan langsung dengan forum ayah kan Anda. Oke, baik. Kalau yang belum berayah, apa ya? Belum berayah. Belum berayah. Dicari ayah. Bukan. Kalau dia belum berstatus gitu, Bu, belum jadi Belum suami, berstatus belum ayah, jadi ya? masih calon ayah. Iya, gitu itu bisa, Bu. Wah, itu keren banget. Iya, keren banget. itu tuh mah mantu berarti. idaman ya, Bu? Iya, Oh, itu mah gitu. berarti dia udah bervisi menjadi ayah yang hebat. Oke. Nah, yang punya calon tuh kalian suruh datang dulu nih ke forum ayah nih belajar. Ayah. Karena sekarang tuh laki-laki tuh nggak semua, tapi banyak tuh yang perannya tuh justru makin Betul. makin nggak ada gitu, Betul Bu. kan Anda. Mungkin Kan dia Anda- siap jadi suami tapi jadi ayah mungkin belum Nah. gitu. Bu, kayaknya ini makin curhat, Bu. Kayaknya siapa Enggak nih, ini general. Banyak, Bu, soalnya, Bu. iya. Di TikTok Kalau Subhanallah. kira-kira di sini ada apa enggak? Ya, di TikTok, Bu. Di TikTok. Iya, di sini mah enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. kan Anda. Gimana, Bu? Gimana? Lah gimana? Saya juga gimana nih? Apa Tentang tanggapan coba? RKI ini, Bu? Karena banyak banget nih suami-suami Laki-laki, mungkin ya. atau laki-laki yang Oke. mungkin dia siap jadi suami tapi ketika dia dapat peran baru sebagai ayah dia tuh belum siap gitu. Karena kan kalau seorang istri sudah beranak gitu ya, perhatiannya dibagi dua. Iya. Ya kan, Bu? Iya, Nah, ada betul. suami-suami tuh yang Kayak nggak berita siap. yang kemarin Iya. tuh, Kak. Gimana? Seorang ibu yang dia itu ngelakban mulut anaknya karena ibunya pengen pergi healing. Oh, Ya Masya Allah. ampun. Itu terjadi loh. Iya, nah itu karena juga peran ayahnya juga kurang. Iya. Menurut Sekali lagi, saya. peran apa? peran ayah. Masya Allah, ini jadi peran ayah. Iya. Harus ada perda nih berarti. Ya. Perda. Perda tentang ayah. Bener. Harus ada perda tentang ayah nih ya. betul, Gitu. Biar nggak motherless. Nggak pada. Betul. Iya. Kalau emang itu dibutuhkan kenapa tidak gitu ya. Mm-mm. Jadi bicara tentang kesiapan itu sebenarnya bukan tentang siap jadi ayah, siap jadi suami. Yang perempuan juga gitu, siap jadi istri, nggak siap jadi ibu. Iya. Ada baby blues, kasus-kasus kayak gitu. Postpartum. Jadi dan lain-lain. Jadi sebenarnya bukan pada gendernya, Mm-mm. tapi pada memang setiap kita punya tanggung jawab
Nah, itu yang harus selalu diperhatikan, dipahamkan bahwa kita apapun, karena ketika seorang ayah, seorang ibu, dia akan melahirkan generasi yang ke depan. Itu yang harus selalu dibawa ya, diingat. Jadi bagaimana dia bertindak pada saat ini akan melahirkan generasi yang juga dia akan cerminannya akan di masa depan. Jadi bertanggung jawab. Jadi ketika ada bidang perempuan dan keluarga itu bukan berarti juga kita jadi fokus pada satu gender tertentu, ya Bu. Betul. Tapi justru memperhatikan Keluarga. semua pihak ya yang ada di keluarga. Betul. Gitu Keren kan ya. Anda. Ternyata tuh pemerintah tuh seperhatian itu sama keluarga, cuman mungkin kita-kitanya tuh belum mengulik gitu. Nah, benar. Belum mengulik juga harus belum kuat mendorong. Karena sebenarnya di Bekasi ada perda kampung keluarga. Oh, Baru Keren tahu kan? saya. keren. Itu perda yang saya kulik tuh masih udah lama lah, 2019-an. Tapi perda-perda yang ada di Kota Bekasi masih banyak yang perlu dikuatkan dengan perwal. Perwal ini tergantung itikat baik wali kotanya. Nah. Jadi ayo kita dorong. Saya Nggak berani, nggak. Peraturan wali kota. Wali nikah. Bukan wali nikah. Bukan. Ini kenapa yang digoreng ya? Aduh. Karena Perlu apa Bu kalau boleh tahu? peraturan wali kota. Oh, peraturan wali kota. Jadi dia sifatnya turunan atau tata laksana dari perda yang dihasilkan, direkomendasikan oleh DPRD. Gitu. Misalnya kayak Perda Minol nih, yang kemarin saya sempat juga Perda apa Bu? Minol, minuman beralkohol. Oh, jadi banyak banget singkatannya Iya. Jangan ditanya ke saya bukan ya. miras lagi ya, Saya bukan nggak miras. Iya. Bukan miras sekarang, dulu kan miras, Minol. sekarang minol. Nah, Perda Minol itu minuman beralkohol, itu perwalnya belum. Karena ini juga kan berkaitan dengan tadi tuh, anak, keluarga. Ya, inilah yang juga harus masyarakat harus selalu aware dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, karena hak-hak mereka, hak-hak warga bisa terpenuhi ketika mereka sadar hukum. Misalnya nih Bu, ada kasus, tapi ini bukan dari saya ya. Saya cuma nanya doang. Jangan curcol. Misalnya nih, enggak. Misalnya nih, saya kedapetan misalkan tetangga itu sering terjadi, misal tapi ya nggak ada, insya Allah nggak ada, sering terjadi KDRT gitu. Nah, cuman kalau misalnya pelaku KDRT itu Bu, kadang-kadang tuh istrinya tuh nggak mau lapor, selain karena takut, karena masih sayang gitu. Nah, tapi kita juga sebagai orang yang dekat, kita juga nggak tega dan berisik juga, terus lingkungan juga jadi nggak enak gitu. Kita tuh bisa nggak sih Bu bertindak, dan kalau misalnya kita bertindak tuh kita bertindaknya kemana? Ya, kalau persoalan misalnya KDRT itu tentu saja kalau memang terjadi kekerasan yang sudah bisa dikenakan delik hukum fisik misalnya, itu delik kriminal, itu bisa diadukan. Kalau kekerasan rumah tangga tadi di DP3A, DP3A. Jadi nanti di DP3 akan diproses. Misalnya bekerja sama dengan polisi, kemudian rumah sakit, visum, dan segala kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Visum itu semua dibiayai pemerintah. Oh gitu Bu? Iya, semua gratis. Itu berarti si korban itu datang aja ke rumah sakit? Datang ke DP3A dulu, telepon, via telepon, misalnya ada tuh programnya, aplikasinya, atau telepon langsung. Atau boleh telepon ke pihak ke RT-nya untuk bisa dihubungkan. Di DP3 sendiri ada UPTD. UPTD itu pelaksana tugas di tingkat kecamatan, atau lari ke puskesmas juga. Nanti kemudian akan diproses dengan hukumnya, mulai dari visumnya, pelaporannya, BAP-nya, semua gratis, didampingi. Itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi jangan ragu, karena ini juga penting, penting dipahami agar tadi kalau lagi-lagi stigma ya, lagi-lagi juga kemudian kesadaran. Ketika KDRT itu terjadi dan itu dibiarkan, itu sebenarnya kan seperti bom waktu. Betul. Bukan hanya untuk dirinya sebenarnya, tapi juga untuk
rumah tangganya, Rumah tangga, untuk anak-anak. anaknya. Ya, kekerasan itu juga kan akan berefek psikis kepada anak-anak. Kemudian mau pelakunya ayah atau pelakunya ibu gitu kan. Nah itu yang harus selalu diatasi, sehingga tentu saja proses-proses mitigasinya juga harus jelas ketika ada korban dan lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah jangan salah menangani persoalan, jangan salah memitigasi persoalan. Kalau memang harus dilaporkan, laporkan. Apakah nanti terjadi kemudian setelah pelaporan? Nah itu yang kemudian juga masyarakat harus sadar gitu, bahwa hak setiap warga, seorang istri, setiap anggota rumah tangga, semua dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan pernah menganggap orang yang melapor adalah orang yang ingin mencelakai dan lain, tapi justru untuk menegakkan yang harus ditegakkan, persoalan hukumnya. Betul. Jadi tadi kata Bu Ice, jangan sampai salah melakukan mitigasi ya Bu. Ditambah lagi Bu, jangan sampai salah cari jodoh. Betul. Mantap nih. Itu. Mantap. Itu kan sebetulnya preventif ya Bu, gitu ya. Kadang tuh emang kalau udah jatuh cinta itu loh Bu. Iya. Siapapun. Iya, akhirnya kadang nalarnya nggak main. Nggak sehat. Ya, Nggak sehat. Gitu Iya. kan. Iya, Gitu. iya. Jadi ya ini perlu edukasi juga sih ya buat semua pihak lah gitu. Iya. Karena sebetulnya terjadinya KDRT itu bukan hanya perempuan saja korbannya. Iya, Ada laki-laki kadang juga. laki-laki yang Betul, jadi korban. jadi korban. Gitu. Tapi korbannya nggak ada di sini. Alhamdulillah nggak ada. Pokoknya di sini bye-bye semua. Amin. Pelakunya juga nggak ada di sini. Iya, ada, amin. Dijamin, Gitu. insya Allah. Gitu ya. Ibu pernah dengar ini nggak Bu, obat apa tadi, tramadol ya? Tramadol. Iya, benar ya Bu? Pernah dengar. Iya, itu Dia gimana tuh Bu? Obat tipe G disebutnya. Kalau di dalam bahasa Perda ya, tipe G itu obat-obat yang tadi tuh memang cenderung keras, dia berzat aditif gitu ya, dan menimbulkan kecanduan dan lain-lain. Gitu. Dan itu sudah ada perdanya. Pelarangan untuk beredar secara bebas di warung-warung. Gitu. Jadi kalau ada warung yang menjual itu, silahkan warga Laporkan. Bu, sekarang banyak Bu. Banyak. Ya, kedoknya ini Bu, jual peralatan bayi. Oh. Ini sabun-sabun bayi. Tapi Itu. saya lihat, ini yang datang mukanya serem-serem semua. Ya, Iya. dilematis memang ya di masyarakat itu. Jadi, tapi tadi harus kekuatan masyarakat yang memang mau konsisten, mau menyelamatkan diri, lingkungan, agar tadi hal-hal yang memang melanggar hukum laporkan. Gitu. Karena kalau misalnya masyarakat sendiri nggak melaporkan, kemudian juga aparat juga mungkin juga nggak bisa membaca gitu, mereka juga tidak melakukan tindakan karena seolah-olah tidak ada pelaporan. Nah, yang juga harus diketahui oleh masyarakat, proses hukum itu atau pengaduan itu tidak akan tidak akan tindak lanjut ketika tidak ada aduan langsung dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita udah nemuin yang begitu tuh adu aja. Baru. Mau diproses atau itu urusan belakangan dulu. Ngadu aja dulu. Semakin keras nanti banyak aduannya, insya Allah pasti nggak mungkin tidak bergerak. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus aware nih dengan keadaan sekitar lingkungan. Jadi jangan cuek-cuek aja gitu. Betul. Karena ini Bu sudah sangat meresahkan sekali peredaran tramadol itu. Betul. Kisah saya bisa saya alami sendiri, kasusnya lucu, Bang. Kita tegur nih, bukan tegur, dilihat, kita mantau nih. Itu ada satu oknum gitu, satu toko yang jual tramadol, udah disidakan, Satpol PP dan segala macam. Ditutup lah gitu, tapi kemudian besoknya pindah. Nah, itu juga atas rekomendasi siapa? Siapa? Oknum juga. Mereka mengatakan, ya ini kan karena formalitas sidak lakukan, tapi tetap aja buka di sana. Nah itu kan satu tanda kutip yang satu persoalan yang bagaimana penegakan hukum ini juga lemah. Lagi-lagi masyarakat harus peduli. Berarti memang sebetulnya juga adanya penjualan kayak gitu kan karena ada kebutuhan ya Bu. Ya mungkin
mereka tuh melarikan diri sejenak buat dapat kebahagiaan kan. Iya. Ngomongin kebahagiaan nih Bu. Iya, stresnya banyak banget. Ini dari A sampai Z nih soalnya. Iya, berarti kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Nah, Betul nggak sih? Betul. Ya. Iya. Baik, Wice. Kalau dengan obrolan kita tadi yang panjang ya Bu Ice ya gitu ya. Ibu sebagai satu sisi sebagai dosen. Ya. Pokoknya saya kalau ngeliat ibu tuh ingat aja gitu ya, mau disidang gitu ya. Masya Allah. Muka, coba. Muka polisi atau muka dosen? Jadi inget tesis-tesis saya. Muka, subhanallah. Muka hakim dong nih. Iya, jadi ibu sebagai dosen yang berinteraksi dengan anak-anak muda gitu kan, dan juga perempuan dan laki-laki secara umum. Terus juga ibu sebagai anggota dewan berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Kalau ibu boleh berharap ya pada masyarakat ini gitu ya, dan ibu sebagai dosen itu apa tuh Bu terkait dengan keluarga? Oke. Yang pasti yang saya ingin mau sampaikan, Mbak Intan, Kak Nanda, mengajar itu memang saya lakukan supaya saya tetap grounded. Oke. Nah, tetap grounded, tetap ada di tengah masyarakat, hadir bersama mereka, bersama mahasiswa, mendiskusikan berbagai persoalan. Materi hadis misalnya, mata kuliah hadis yang saya ajar, saya sampaikan kepada mahasiswa untuk bagaimana kontekstualisasinya dengan isu-isu sekarang, makanan halal, produk halal, misalnya atau keluarga, atau bahkan tentang surga dan neraka dikontekstualkan dengan persoalan, gitu kan. Jadi bagaimana saya melihat seperti ini adalah satu kesatuan yang pastinya mahasiswa mewakili secara kalangan intelektual misalnya, kemudian masyarakat, kemudian juga di DPRD. Ini adalah bagi saya sesuatu yang sebenarnya itu adalah gudang ilmu secara pribadi, kemudian motivasi terbesar saya untuk bisa memberikan berbuat lagi yang terbaik, dan kemudian pastinya 3 komponen ini seperti di dalam Al-Quran. Apa tuh Bu? Ilmuwan, kemudian hartawan, gitu kan, pengusaha dan pemerintah harus bersatu padu, bukan memberikan menjadi kalangan yang kemudian melakukan kezaliman pada masyarakat, menindas gitu ya dan lain-lain, tetapi harus menjadi penjaga utama masyarakat. Oke, jadi tadi 3 elemen. Apa kan Anda? Ilmuwan, pemerintah, hartawan. Oke. Gini-gini kursi ini ajaib. Iya. Masa udah sedekat ini nggak nyampe sih ya Bu? Ya. Coba ada bluetoothnya nggak ya? Wireless kita Wireless. Udah lebih canggih lagi ya. Ya, jadi ini ilmu yang bermanfaat banget nih buat kita gitu ya. Jadi ulama, umaro, ya Bu ya. Ya. Satu lagi tadi Hartawan. hartawan. Ya, insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan elemen-elemen yang ada di sekitar kita ya, kita berharapnya berdampak besar ya buat bangsa ini gitu ya, dan khususnya untuk Kota Bekasi yang kita cintai. Insyaallah. Bu, saya mau sebutin satu kata, Ibu lanjutin. Oke. Bekasi. Keren. banget. Bu Ice, Lalu ini nih tuh. Bu Ice, Cantik. Saya belum jawab. Langsung dulu ya. Ya Bu Ice. Lupa. Bu Ice lupa, nggak satu kata aja Bu. Bu Ice. Sederhana. Kananda. Cantik. Ada yang seneng nih Bu. Langsung shy. Aduh, malu-malu. PKS. Keren. Suami Ibu. Mantap. Ya, BPK. Itu aku.
Iya, kayaknya perlu ada perpanjangan lagi. Oke, baik. Ya, Terima ya, kasih ya. ya, Bu Ice udah Sama-sama, betah ngobrol Mbak sama Iya. kita. Iya, Maaf ya Bu kalau banyak belok-beloknya. iya. Nggak ada belok-beloknya, justru kasihan pemain. Banyak mengkolnya ya, Bu. Banyak curhatnya jadinya. Banyak curhatnya. Iya, siap-siap. Insya Allah bermanfaat. Jadi kapan Bu kita maca bareng? Ayo, aduh, maca bareng. Saya teh aja deh.